wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian setelah libur panjang? Alhamdulillah ya baik ya. Sebelum kita mulai mata pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang data statistik atau tentang statistika. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tanya dulu, apakah kalian pernah tahu apa itu statistik? Ya, mungkin statistik itu sudah pernah kalian dengar, yaitu sejak kalian SMP. Nah, apa perbedaan statistik SMP dengan kita kelas 12? Nah ya, kalau statistik SMP itu hanya menjelaskan tentang data kelompok saja. Sama seperti ini, cuma bedanya kita data kelompok, sedangkan kalian waktu SMP adalah data tunggal. Sama mencari modus, median, mean. Cuma jika data kelompok itu banyak sekali jangkauannya. Kalian bisa mencari jangkauan, kalian bisa mencari simpangan rata-rata, simpangan baku dengan data yang berkelompok. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan kegunaan statistik. Yang kedua adalah siswa dapat memahami jenis-jenis tabel. Yang ketiga adalah siswa dapat menghitung min dari data kelompok. Kemudian siswa dapat mengetahui modus dari data kelompok. Kemudian siswa dapat mengetahui median dari data kelompok. Ya, udah paham perbedaan SMP sama kelas 12 ya, atau SMA. Kemudian saya ingin tanya ke kalian, apa sih perbedaan statistik sama statistika? Mungkin terlihat sama, namun memiliki arti yang berbeda. Apakah kalian ada yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan ya. Nah, di sini adalah statistik. Statistik itu adalah hasil dari pengelolaan data ataupun analisis data. Jadi statistik itu adalah hasil pengelolaan data. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik atau tentang pengelolaan data, kemudian menyimpulkan data maupun analisis data. Jadi bedakannya, ketika ada data, kalian harus bisa tahu apakah itu dia data statistik, apakah dia data statistika. Seperti itu. Jika kalian menemui sebuah data, maka itu adalah statistik. Jadi dia adalah sudah berbentuk hasil. Bagaimanakah analisis statistika? Statistika adalah kita mengelola data dulu, mulai dari mencari data, kemudian kita rumuskan datanya, baru itu statistika, ilmu yang mempelajari. Kemudian kegunaan dari statistika, banyak sekali kegunaan dari statistika. Misalnya nih, Bapak menghitung nilai kalian, nilai rata-rata kalian. Bapak juga menggunakan data statistika. Tidak mungkin Bapak tidak menggunakan statistika. Jadi seperti itu ya. Next, kemudian statistika. Bagian dari statistika nanti Bapak tampilkan ya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua adalah penyajian data. Yang ketiga adalah pengolahan data. Bagaimanakah pengumpulan data itu? Pengumpulan data itu adalah seperti metode. Misalkan ada metode wawancara, kemudian metode angket, kemudian ada metode observasi. Nah, itu adalah cara kita untuk memperoleh data. Ya, karena kita membaca statistika, kita cara memperoleh data itu menggunakan 3 cara tersebut. Kemudian ada namanya penyajian data. Nah, ketika kita sudah mengolah data itu disajikan secara apa? Tidak mungkin secara tertulis ataupun secara kalimat. Itu akan mengalami kesulitan. Nah, jadi kita menggunakan sebuah namanya tabel. Ya, bentuk tabel. Yang kedua adalah bentuk diagram, yang ketiga adalah grafik, dan juga banyak yang lainnya. Dan juga ada namanya pengelolaan data. Yang ketiga adalah pengelolaan data. Nah, pengelolaan data tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu ada data tunggal yang sudah kalian bahas waktu SMP, dan yang akan kita bahas yaitu adalah data kelompok. Seperti itu ya. Kemudian penyajian data kelompok ini akan Bapak tampilkan. Ini sudah ada. Nah, di situ kan datanya tidak terurut ya. Di sini datanya kan tidak terurut, ataupun sangat sulit. Ini adalah data hasil nilai dari 80 siswa, matematika 80 siswa. Jika Bapak menghitung nilai kalian seperti ini, maka Bapak akan kesulitan. Bagaimanakah cara Bapak untuk menyelesaikan rata-rata tersebut dengan cara menggunakan data kelompok? Ya, itulah caranya. Untuk langkah pertama, yaitu kita harus mengurutkan. Bapak harus mengurutkan dari bilangan terkecil hingga terbesar, mulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Nanti Bapak bisa menghitung kelas interval dari data kelompok tersebut.
Yang kedua adalah Bapak menentukan banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas itu dapat Bapak rumuskan ya, seperti ini. Yaitu banyak kelas itu sama dengan 1 plus 3,3 log n. Nah, di sini n-nya apa? Nah, di sini tuh n-nya adalah banyaknya siswa atau banyaknya nilai tadi, kan ada 80 siswa. Jadi aku coba tuliskan itu 3,3 log 80. Maka hasilnya adalah 1 plus 3,3 log dari 80 adalah 1,93. Maka hasilnya adalah 7,28. Atau bisa kita bulatkan yaitu menjadi 7. Kan tidak mungkin panjang interval menjadi 7,28. Jadi 80. Jadi jadi banyak kelasnya itu ada 7. Ini ada banyak kelasnya ya. Banyak kelas dari 80 nilai tadi. Selanjutnya langkah ketiga, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas ya. Panjang kelas itu punya rumus jangkauan per banyak kelas. Nah, jangkauannya itu rumusnya apa? Rumus dari jangkauan yaitu nilai terbesar dikurangi dari nilai terkecil. Misal tadi ada 98 dikurangi 36. Maka hasilnya itu adalah 60. 60 per panjang kelasnya tadi adalah banyak kelasnya adalah 7. Maka hasilnya adalah 8,57. Kita bulatkan saja menjadi 8. Jadi kita sudah menentukan banyak kelas, kemudian menentukan panjang kelas, kemudian kita langsung langkah ke-4, yaitu membuat sebuah tabel. Jadi kita akan tentukan tadi ada kelasnya ada 7 ya. Kita buat tabel dulu ya. Pertama ada untuk membuat tabel itu ada kelasnya, kemudian ada frekuensinya. Ini daftar nilai. Ini ada namanya kelas, kemudian ada frekuensi. Tadi kan panjang banyak kelasnya kan ada. Banyak kelasnya kan tadi ada 7, nih ada 7 ya. Jadi kita buat ada 7. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelasnya kan ada 7. Kemudian datanya tadi kan sudah kita tentukan dari panjang kelasnya. Panjang kelasnya kan pertama adalah nilai terkecil 38. Nah, 38 46. Kemudian datanya yaitu 47 sampai 55. Kemudian ada 56 sampai 64. Kemudian yang keempat itu 65 sampai 73. Kemudian 74 sampai 82. Kemudian ada 83 sampai 91 kelas ke-6. Kemudian 92 sampai 100. Kelasnya 1, 5, 12, 15, 7, 12. 50, kemudian ada 25, 25, 28. Nah, sini sudah terbentuk dari, ini kan ada banyak kelasnya, banyak kelasnya kan ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kemudian daftar nilainya atau panjang kelasnya itu ada 8. Kita hitung 46 dikurangi 38, hasilnya adalah 8. Yang ada 8 ya, ada 36. Kemudian Bapak carikan frekuensi. Nah, frekuensi ini dari mana? Nah, frekuensi ini adalah nilai rentan dari 38 sampai 46. Ada berapa anak? Ada 1 anak. Rentan dari 40 sampai 55 ada berapa yang mendapatkan rentan 40 sampai 55, itu ada 5 anak. Dan juga seterusnya sampai hasilnya ada 80 anak. 80. Nah, selanjutnya next. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, dari mulai membuat contoh kasus dari tabel yang tidak terurutan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bentuk umum dari distribusi frekuensi agar lebih memudahkan kalian ketika mengerjakan soal. Nah, bentuk umumnya yaitu ada kelas ya, ada interval maksudnya ya. Ada interval, kemudian ada x, i, xi atau titik tengah. Dan juga ada frekuensi atau Fi. Nah, intervalnya tadi itu saya putuskan dulu ya. Atau Bapak tampilkan nanti bentuknya. Nah, di sini ada interval. Nah, di sini ada gambarnya. Untuk bentuk umum dari distribusi atau data kelompok ada A1 sampai B1. Ini adalah intervalnya, panjang dari intervalnya. Kemudian teruskan ya, AI min BI, ini adalah intervalnya. Interval kelas ke I, interval kelas ke I. Kemudian ada AI. AI ini adalah batas bawah kelas ke I. Sedangkan BI adalah kelas atas, batas atas kelas ke I. Kemudian ada titik tengah atau SI. S ini didapatkan dari, yaitu XI sama dengan AI min BI dibagi 2, atau panjang interval dari AI min BI dibagi 2. Kan tadi intervalnya, kalau misalkan tadi saya ambil data tadi itu adalah 8 bagi 2 sama dengan 4, berarti titik tengahnya adalah 4 gitu. Atau titik tengahnya itu misalnya 38 ditambah 46 dibagi 2, seperti itu. Maksud saya 38 ditambah 2 sama dengan dibagi 2. Selanjutnya yaitu tentang frekuensi. Nah, frekuensi tadi sudah saya jelaskan, itu adalah banyaknya orang atau anak dari interval ini, dari panjang interval ini. Kemudian ada juga AI dikurangi setengah, itu adalah tepi bawah kelas ke I. Kemudian ada BI dikurangi 0,5, itu adalah tepi atas dari kelas ke I. Selanjutnya yaitu ada distribusi data kelompok. Ini kan sudah penjelasan mengenai distribusi data kelompok ya, penjelasan mengenai distribusi kelompok secara umum. Kita dari menentukan tabel menjadi tabel yang tidak berurutan menjadi tabel kelas interval, seperti ini tadi caranya. Kemudian di distribusi data kelompok ini ada 3. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Nanti bagiannya akan Bapak tampilkan. Ini adalah ukuran pemusatan data. Kemudian ada ukuran letak data dan juga ukuran penyebaran data. Yang pertama ada
ukuran pemusatan data yang ada yang kita bahas sekarang ya, ada mean, modus, dan juga median. Untuk ukuran letak data yaitu ada kuartil, desil, persentil. Kemudian ada ukuran penyebaran data yaitu ada jangkauan, kemudian simpangan rataan, kemudian simpangan kuartil, maupun ada varian dan juga simpangan baku. Untuk penjelasan kali ini, Bapak hanya menjelaskan tentang 3 tadi, yang pertama ada mean, median, dan juga modus. Untuk materi yang selanjutnya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pemusatan data, kita jelaskan dulu tentang, atau kita bahas dulu tentang mean. Sebelumnya ada yang tahu apa itu mean? Waktu kalian SMP? Ya benar. Mean itu adalah rataan atau rata-rata. Ada mean-nya. Mean rata-rata. Ini adalah rata-rata. Baik, dari pemusatan data tadi ada 3 ya. Yang pertama ada mean, kemudian median, dan juga ada modus. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mean terlebih dahulu ya. Untuk mean, untuk rata-rata mean di data kelompok, yaitu punya nilai X rata-rata, itu dibagi dikali sigma I 1 sampai K FI atau frekuensi dikali XI per sigma dari FI I sampai dengan 1 K, atau bisa kita sebut ini adalah N ya. N itu adalah banyaknya data tadi, itu adalah N, disebut N. Kemudian panjangannya dari sigma I sama dengan 1 KFI kali XI itu adalah F1 dikali X1 plus F2 dikali X2 sampai Kn. Sampai ini juga dijumlahkan F1 plus F2 plus sampai Fn. Jadi seperti itu ya. Kemudian jika kita menggunakan data di samping ini, yang pertama adalah kita membuat kolom baru. Nah, ini kan tadi kelas frekuensi. Kita tentukan dari XI-nya dulu. XI tadi kan adalah nilai tengahnya, XI. Beda ya, jika ini adalah X rataan itu ada stripnya, jika titik tengah adalah XI saja. X saja XI. Kemudian kita tambahkan di sini ada XI. Dan juga yang dicari adalah FI kali XI. Jadi biar mudah kalian tambahkan saja pada kolom tadi yang harus kalian buat. Kemudian untuk mencari XI-nya yaitu untuk mencari rataannya. Kita tentukan dulu XI-nya ini berapa, misalnya 38 tambah 46 tambah 46 dibagi 2, hasilnya adalah 42. Sini ada 42, kemudian ada 51, 60, ada 51, ada 60, dan juga 160, 69, 78, 9, 78, 87, 86. Nah, kemudian kita untuk mencari FIX-nya. Ini frekuensi Fx1 kali Fx1, jadi dikalikan saja 1 kali 42. Kemudian 51 kali 5 yaitu 255. Kemudian ini 420, jadi bagus dulu. Ada 488, 828, kemudian 1950. Ada 1914 dan juga 768. Kemudian ini kita jumlahkan. Kita sesuai dari rumusnya tadi, ini kita jumlahkan ya. Hasilnya yaitu ini adalah 6177. Kemudian kita bagi 80. Ini kan banyaknya frekuensi 80, maka X rataan
atau min sama dengan 77,125. Jadi untuk mencari min, ya. Jadi kalian menambahkan kolom sesuai yang diinginkan oleh kata-kata tadi. Oke, sudah jelas sampai sini? Apakah masih ada yang diinginkan mengenai min? Untuk min itu sama, untuk mencari nilai min itu sama ketika kita waktu SMA atau kita waktu SMP. Cuma bedanya dia hanya data tunggal. Ya, udah. Tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah dari datanya. Tuh. Jika data kelompok ya seperti tadi. Kemudian ada median. Nah, median ini cukup sulit, beda dengan rata-rata. Ada median ini. Median adalah mempunyai rumus ini sama dengan TB. Ini adalah TB, ini adalah tepi bawah plus K dikali N per 2 M F besarnya per Fm. Jadi dia punya rumus nih, dimana ME ini adalah median, kemudian TB adalah tepi bawah dari kelas median tersebut, yang K itu adalah panjang kelasnya tadi kan ini ada 8 ya, 8. Kemudian adalah frekuensi kumulatif F besar ini, F besar adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Dan FM frekuensi dari kelas median. N itu adalah banyak data dan statistik. Banyak data ini tadi ya. Sekarang kita coba hitung LTP-nya. Sebelum kita masuk mencari mediannya, kita harus mencari dulu yang namanya posisi. Kita harus menentukan dulu median itu di daerah interval mana. Ya, kita tentukan median itu dari interval mana. Caranya yaitu dengan N per 2. Nah, itu untuk menentukan kelas median mana, atau median itu terletak di kelas mana di interval ini, kan kita tidak tahu. Kalau median di data tunggal gampang, kita tinggal mencari nilai tengahnya saja. Jika median itu bagaimana? Kita tentukan dulu mediannya, kelas mediannya, yaitu kelas mediannya itu adalah N per 2. Kelas mediannya N per 2. N nya tadi adalah 80 dibagi 2, 40. Berarti kelas mediannya ada di 40, ada di kelas interval 40. Sekarang kita hitung atau kita cari di manakah 40 itu di interval mana. Sekarang 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 tambah 7 sama dengan 13, 13 tambah 12, 13 tambah 12 adalah 25, 25 tambah 25 sama dengan 50. Jadi interval atau kelas mediannya itu ada di 25. Ada di 25. Paham di sini? Dari mana? Kan tadi kan dia ada di 40. Saya jelaskan lagi ya. Kan dia kelas mediannya di 40. Nah, kira-kira di mana 40 itu berasal? Frekuensi dari kelas mana 40 itu berasal? Nah, jika ini ditambahkan, ini 25. Ini kan hasilnya 50. Tapi di dalam 50 itu kan sebelumnya 50 itu ada 40. Nah, jadi dia masuk di kelas 25. Sedangkan di sini kenapa tidak masuk ke 12? Karena kan jika ditambahkan dari atas hasilnya ada 25. Sedangkan 40 ada di setelah 25. Maka hasilnya di sini ya, dengan setelah 50. Mediannya sudah kita tentukan, yaitu adalah di 25. Sekarang masuk ke tepi bawah. Nah, tepi bawah ini diambil dari AI, dari kelas median. Nah, di kelas mediannya kan ini adalah 7425. Jadi rumusnya dari tepi bawah adalah dikurangi setengah. Maka dapat kita rumuskan 74 dikurangi
0,5. Nah, panjang kelasnya tadi itu adalah 8. Dan N/2 nya itu adalah 40. F ini adalah frekuensi kumulatif dari kelas median, dari sebelumnya kelas median. Nah, ini adalah kan frekuensi kelas mediannya, ya kan? Jadi F besarnya itu adalah 12 sebelumnya dari kelas mediannya. Sebelumnya berarti 12. Kemudian kita cari FM. FM ini adalah frekuensi dari mediannya. Frekuensi dari mediannya adalah 25. Nah, dapat kita hitung. 25 ya. Di sini 73,5 plus itu ada modus. Apakah ada dari kalian tahu ya modus? Yang benar, kalau modus itu adalah angka yang sering muncul. Kalau median adalah mencari nilai tengahnya atau mencari nilai tengahnya. Jika min adalah mencari nilai rata-ratanya. Sekarang kita mencari modusnya. Modusnya adalah angka yang sering muncul. Jika di data tunggal gampang sekali, karena data tunggal hanya mengandung data yang sedikit. Jadi kalian sangat mudah untuk menentukan modusnya. Tinggal menghitung paling banyak data mana yang muncul, sering muncul. Kemudian bagaimana mencari modus di data kelompok? Nah, modus mempunyai rumus yaitu MO sama dengan TB plus delta X, atau TB sama dengan plus K dikali D1 per D1 plus per D2. Ini kan sudah dijelaskan tadi, TB adalah tepi bawah dari kelas median kelas I. Kemudian ada K itu adalah panjang kelasnya. Tadi kan ada 8 ya panjang kelasnya. Ini N-nya adalah 80. Dan panjang kelas panjang kelas 8 ya, jadi panjang kelasnya 8. Nah, untuk menentukan posisi dari modus itu berasal dari mana, kita lihat gampang sekali ya, kita lihat data frekuensi mana yang paling besar. Mana? Frekuensi yang paling besar adalah di 25. Nah, menentukan letaknya dari modus tersebut. Jadi modusnya itu letak modusnya itu ada di 25. Kelas modusnya ada di 25. Sekarang kita hitung. Mungkin kalian masih bingung. D1 itu apa sih? D2 itu apa? Nah, ini adalah D1 itu adalah selisih dari D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Misalnya nih, Bapak jelaskan secara singkat dulu ya. Misalnya frekuensinya di sini. Jadi di satunya adalah 25 dikurangi 12. Ya. Ini kurang ini. Sedangkan D2 adalah kelas setelahnya. Frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, selisihnya. Ini dikurangi ini. Ya, jadi kita hitung nilai D1-nya dulu ya. Nilai D1-nya adalah selisih. Nilainya adalah selisih frekuensi modus kelas ke I dengan kelas sebelumnya. Ini adalah 25 dikurangi 12, kelas sebelumnya adalah 12 ya, dibagi 2. Mohon maaf, ini adalah D1 selisihnya saja ya, 25 kurang 12 itu adalah 13. Tadi tidak dibagi ya. Kemudian mencari D2 nya sama, D2 nya adalah selisih dari kelas modus ke I dikurangi kelas setelahnya. Tadi kan kalau D1 sebelumnya, kalau D2 ini adalah setelahnya. Maka frekuensi modusnya adalah 25 dikurangi kelas setelahnya, yaitu 22. Hasilnya adalah 3. D1 nya sama dengan 13, D2 nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke rumusnya ya. PB nya
Nah ini 25 kan, jadi modusnya 25. Tapi bawahnya adalah ini 74 dikurangi setengah, hasilnya adalah 73,5. Panjang kelasnya itu ada 8. Kita hitung D1 nya itu ada 13, D1 nya ada 13 dan D2 nya 3. Dan kita hitung aja nilainya. Ini lawan 13 bagi 16 itu adalah, kemudian dikalikan 8 hasilnya 6,5. Maka modusnya adalah 80. Kan nilai modusnya adalah 80. Baik anak-anak, itu saja ya penjelasan tentang mengenai modus. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang masih mengalami kesulitan? Ya memang ya, kalau misalnya tidak dicoba sendiri itu memang kalian masih mengambang-ambang, atau kalian yakin bisa, tapi belum tentu kalian bisa mengerjakan. Jadi Bapak tugaskan kalian untuk mengerjakan tugas yang Bapak sudah buat, atau sebagai pekerjaan rumah kalian, dan bisa dikumpulkan pertemuan depan. Sekaligus kita bisa melanjutkan statistik distribusi kelompok, data kelompok, yaitu tentang ukuran letak data dan juga ukuran penyebar data. Karena di main modus dan juga min itu adalah ukuran pemusatan data. Kan masih ada 2 bagian pembahasannya. Itu ketemu selanjutnya saja ya, setelah kalian memahami atau mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Tugasnya itu sudah ada di internet atau di e-learning, silahkan kalian kerjakan. Bisa kalian kerjakan secara individu maupun secara kelompok. Ya, sudah paham ya? Nah, jadi kita simpulkan dulu mengenai pertemuan kita kali ini. Jadi, statistik, perbedaan dari statistik dengan statistik tadi, statistika dengan statistik, jika statistik itu adalah pengolahan data atau hasil pengelolaan data ataupun analisis data, sedangkan statistika itu adalah ilmu yang pelajari tentang statistik atau tentang pengolahan data, kesimpulan data ataupun analisis data. Yang sedang kita lakukan ini adalah untuk mencari ini tadi, yaitu dengan statistika. Kita mencari statistika. Tapi data ini adalah data statistik, untuk bedanya ya. Kemudian untuk kegunaan dari statistik sudah saya tadi, ketika Bapak untuk mencari nilai kalian rata-rata itu Bapak menggunakan rumus statistik, gitu ya. Banyak sekali sih kegunaan statistik, apalagi di kehidupan kita tidak lepas dari statistik. Kemudian tadi tentang mean, modus, median. Nah, mean itu adalah rataan, kemudian sedangkan modus adalah angka yang sering muncul. Kemudian di median itu adalah nilai tengahnya ya. Ada frekuensi, kemudian itu statistik. Itu adalah statistik secara umum, ya sudah ya. Jika kalian tidak ingin tanyakan lagi, Bapak akan akhiri. Mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan. Tugas saja yang dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.